أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah. Sudah cukup tua warnanya. Ini sobat secanya menurut Waalaikumsalam paranormal kita Kiai. pada malam hari ini yang masuk ke tubuh mediator adalah seorang kiai. Dia rami angku. Angku Orang boleh tahu bahasa Kiai. Indonesia? Hah? Ini kita saksikan Lain, Bu. sobat pecinta misteri. Ya, lain. Pecinta misteri Ah, yang masuk Assalamualaikum, malam hari ini Angku. kepada tubuh mediator adalah seorang Siapa angku dah Kiai sebenarnya? kita simak Iya, wawancara siapa nama dan angku? komunikasi paranormal Hah? dan mediator. Boleh mak tahu lo kami anak beranak jadun sanak risiko dan masyarakat khususnya Lubuk Sikapiang ko nak ingin mengetahui bahwa di Tampek Lubuk Sikapiang istilahnya ko khususnya di ruang lingkup Marumuk itu tadi masih ada yang betul-betul beraliran Islam. Ya bahkan masih memakai surban. Namun kalau umur beliau kalau seandainya hidup di muka bumi ko berkisar 90 atau 100 tahun. Sudah sangat tua. Namanya kalau kita tahu Nama yang Bu. Hah? Cak ya? Jahnun. Menurut pemaparan beliau, nama beliau di masa hidupnya adalah Jahnun. Kiai Haji Jahnun. Kiai Haji Jahnun. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Jadi di siko kami selaku anak cucu dari angku dulu masuk di kehidupan alam angku di dunia itu. Pak kok bisa angku bisa berkeliaran di jembatan Marumuk tu? Hah? Aku buangku di sini. Di daerah di mana aku buangku di situ? Di puncak bukit tu. Siapa yang menguburkan angku di sini? Hah? Dibuang. Dikira-kira kejadian membuang angku di sini tadi itu di zaman apa itu angku? Hah? Angku dari Surau Sinan? Iya. Bak kok sampai dibuang angku? Kan itu dua. Dituduh terlibat. Astagfirullahaladzim. Di surau di mangku di sinanku. Hah? Dari surau Sesai. Surau Cisai Bonjo nya. Iya. Ah. Dibuang kemari, dibunuh di siko. Tapi jenazah angku lai dikuburkan. Lai. Astagfirullah. Berarti ke angku kan fitnah waktu itu. Jadi buya kiai atau buya? Hah? Buya Jahnun. Nya kalau boleh tahu nya kasus waktu itu nya pas zaman penjajahan perang Padri nya. Perang Padri. Berarti nya kawan sama tuanku nya angku tuanku Imam Bonjol. Hah? Oh ini dia tehnya lah. Berarti sahabat nya tuanku Imam Bonjol ya nya. Hah? Alun sempat basuo. Alah sampai basuo. Dengan dubalang tuanku memonjol tahunya. Lai. Yo lai di sikonya. Jarangnya kemari. Jadi kami meminta tolong pula kami tunjuk dari ini. Minta maaf sebelumnya. Jadi penunggu jenazah yang telah dibantai di siko dulu. Ya kini nampak terlalu banyak yang nak ingin tiba Rambo nak melarang untuk masuk kemari. Masih satu je untuk menggaduh terjadi kecelakaan di siko.
Oh, enggak satunya dong. Heeh. Hah? Oh, ini sebenarnya kami minta tolong. Tetapi orang takut. Jadi kalau nyak mode pocong yang tagak sini di situ itu dari mana dulu tuh nyak? Ada orang di mana? Orang yang dibuang kemari yo. Kalau orang nambah kubur di sini tuh pernahnya enggak menggaduh di situ. Enggak dong kan? Nah, takutnya kan dengan penduduk di situ. Iya. Oh dapat mainda-mainda, nyendak satunya mangga dua. Jadi menurut pemaparan dari Buya Inyek Cahnun ini, kecelakaan demi kecelakaan atau yang mengganggu di sini itu tidak ada pengaruhnya dengan kuburan yang ada dua di sebelah jembatan tadi. Namun karena di sini tempat pembantaian di zaman PKI dulu, sebenarnya mereka itu merujuk dan berupa keluar. Itu maksud tujuannya bukan untuk mengganggu, hanya ingin minta tolong doa. Namun bagi mereka yang kurang keimanannya merasa mungkin terganggu, maka terjadilah suatu kecelakaan. Karena takut ya. Karena takut. Enggak ya beitunya ya. Jadi apa kira-kira pasan-pasan ini untuk kami selaku anak cucu ini di siko. Sekalian untuk orang yang lalu Untuk orang lalang yang di jalan lalu, ikonya. Nah. Oh jadi yang jago sopan santunnya saya tengok lalu. Jadi kini kok maaf ya nek anye ambo bertanya, tangan inyek model iko kok semenjak inyek idui atau memang dek manahan sakit waktu dibunuh? Manahan sakit. Ilai izin inyek ambo untuk menolong mencuba maubeknya dengan izin Allah untuk mengurangi sakit inyek. Karena nampak ambo iko hancur, iko patah. Yo. Nah, dengan izin Allah mau cuba untuk maubeknya inyek ya. Ya. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam wal qayyum la Bismillahirrahmanirrahim. Sifatullah wa sang rabbukum wali ketemu para malaikat Nabi Muhammad panggilan Allah. Allah. Lai sanangnya. Lai kami bisa ganti UBD-nya. Paranormal kita ini tangannya tidak gemeteran lagi tangannya. Menurut kegiatan paranormal kita, tangan sebelah kanan dan kirinya rusak. Ya gitu ya. Ya memang itulah, jadi keberadaan beliau ini di waktu membunuh ya memang dicincang. Terbunuh waktu terbunuh itu tadi di zaman kejadian, kronologi kejadian itu beberapa dekade yang lewat. Jadi beliau ini karena menahan sakit, jadi menangkis senjata karena dibunuh berupa dengan pedang bukan ditembak. Itu dicincang, jadi tangkisan demi tangkisan, jadi ini patah dan ini hancur. Jadi yang betul-betul menjadi pembawa ajal bagi beliau ini tikaman di sebelah kiri dan sebelah kanan yang cukup dalam. Jadi pakaian syekh kita ini Kalau pakaian syekh kita ini kalau seandainya nanti bertemu di sini atau ada suatu penampakan, di sini sorban biru, yang dililit biru, di sini putih, berjubah abu-abu dan bertasbih. Insya Allah. Kulitnya kuning langsat, kalau ketinggian sekitar 165 cm, berbadan sedang, berambut cepak.
Iya mau itu ciri-cirinya ya? Iya nya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya nyak buku. Syekh Kiai Haji Jahnun. Kiai Jahnun. Jadi adalah kira-kira yang ada dipertanyakan. Boleh apa tanya ceknya ya? Cucu bertanya ceknya ya. Assalamualaikum ya. Ini apa kenal dengan Kiai Haji Maulana Ibnu nya? Kenal? Oh, berarti kawan jinya yang asalnya dari Melayunya ya? Alhamdulillah. Tolong sampaikan salam dari cucunya kayaknya Kiai Haji Maulana Ibnu nya. Terima kasih nya. Assalamualaikum. Jadi terima kasih banyak. Ini adalah hadir di Siko. Mohon maaf kalau ibarat oleh-oleh. Itulah kemampuan dari cucu ini, cuma sekarang memberi ubek atau tawa. Jadi terima kasih banyak. Tolong bantu kami dari alam ini untuk mewujudkan mungkin makhluk-makhluk yang lain atau memang gaduh yang lain. Anak ini kok dengan Al-Fatihah kalualah dari batang tubuh kok kami antarkan ini pulang balik. Ya nya. Jadi Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Allah, Allah, Allah. Oke bang, setelah mediator kita istirahat, makhluk apa yang akan masuk ke tubuh mediator kita bang? Di sini memang yang akan masuk itu banyak, namun kita berusaha untuk tidak menembus pagar kita dan kita memilah-milah. Jadi yang nampaknya yang sangat mendesak sekali di sini ada berupa sosok seorang gadis, tapi namun kronologis kejadian kematiannya kita kurang memahaminya. Sebelum kita, cuma sosok itu sudah sangat-sangat kepingin untuk masuk gitu ya, untuk mengungkap identitasnya. Nah, namun kalau untuk lebih lengkapnya saya rasa lebih bagus kepada narasumber yang pernah mendengar sejarah tersebut. Oke bang, sebelum kita masuk ke mediator, kita coba tanya dulu kepada narasumber bagaimana ceritanya, nanti kita sesuaikan dengan cerita yang terjadi kronologis sebenarnya. Mari silakan. Oke, kasih bang. Yuk. Dengan abang siapa bang? Nama saya Yuk. Siapa bang? Yuk. Jadi abang tinggal di sini atau bagaimana bang? Cuma tinggal di daerah sini. Daerah sini. Jadi cerita mistis atau misteri seputaran Lurah Brangen ini tentu abang mengetahui bang. Saya mendengarnya. Jadi kami dapat informasi bang, ada perempuan atau padusi lah bahasa Minangnya bang, yang dipenggal atau mukanya jelek bang. Bagaimana itu ceritanya bang? Berarti bukan rakyat biasa ya bang ya? Oh gitu. Jadi dipancung atau di apa bang? Disalib atau diapain bang? Ya sudah siap dianiaya, cuma Digantung. gitu aja. Oh kayak gitu ya. Jadi dibiarin ya? Ah, ya, Ya menurut cerita tetua kita bang ya? Cerita yang kita tahu. Iya bang. Oke bang, terima kasih atas informasinya. Selamat malam bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambo tahu panggil adik sajalah ya. Ya. Walaupun umur mungkin ba nenek atau ba lebih kapitnya ba nenek, namun kami masih hadir di alam yang nyata begini. Berpanggil adik sajalah ya. Iya. Nah, memang berasukan begitu sakitnya adik.
Namun supaya itu bisa lebih bercerita, lebih bisa mengungkap misteri di siko dengan keberadaan kronologis kejadian yang menyiswa dia, dari kehancuran badan adik bagi hubek dulu seketik supaya bisa tagak ya. Iya dia. Lain namu. Nah, Ya sobat misteri, ini adalah seorang sosok anak gadis yang kronologisnya waktu zaman dulu juga begini ya. Pada zaman bergejolak dan penjajahan dia dibunuh auzubillah dan minasyaitonirrajim. digantung dalam kayu. Belakang rasa ini Auzubillah minasyaitonirrajim. paranormal lagi menunjukkan di bawah batu tubuh sang gadis yang mati bisa. Tagakkan dadu angko supaya bisa tegak. Tagakkan. Tagakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadahan muka untuk kita bari ubin. Yang sebenarnya dengan proses pengobatan wajah anak gadis ini Kita buka mata do. Alah. karena Nah, kasus sini mau bereskan dulu pada sesuatu yang taburai zaman kaya. penjajahan. Dan menurut Bang Ujang paranormal kita, khusus gadis ini terburai keluar karena disiksa. Nah dia, lah rahasia. Lah rancak balik ya. Alah. Nah, carilah dulu, cari di sana kita yang hadir di situ. Ucapkanlah salam dulu. Waalaikumsalam. Kurang kuat. Ya, yang kalian sekitar Yang kerasa orang sama. jaga. Kalian kan? Waalaikumsalam. Mari kita tangan yang patah ya. Patah. Aku patah itu dulu. Digantung. Jadi pak kok hancur itu kan dipakurang itu dulu. Alah. Dia bilah batuang pulaunya paku ya. Jadi di sana sekalian, di semasa kejadiannya memang terlalu sangat dizolimi kali, cara pembunuhan sangat tragis sekali. Jadi pemakuan ini di samping dengan paku beton, itu dipaku dengan sebangsa bambu yang orang Minang bilang itulah paku batuang. Batuang ya. Nah, memang sebelum kita lanjutkan interogasi dari bagaimana kronologisnya, beliau ini dulu disakiti atau dibunuh, lebih bagus kita lakukan pengobatan lebih sempurna supaya bisa kita berbicara dengan beliau dengan tenang dan tidak kesakitan lagi. Allah. Dah pancak. Sakit je lah. Nah, tu yang mari yang sebelah lain.
Nah, coba pare sobatang tubuh lah kami boleh. Alah. Iko na nalun lah yo. Iko ba ala ka manimpi tulang ka sa donyo ko. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alah barang siap. Alah, dipelok kedua-duanya. Aduh. Kau yang sakit kan tarik ikut aja nyo kan. jadi. Allah, sahabat pecinta misteri, teman-teman semua. Ini proses pengobatan kaki pribadi Lah, yang alah, meninggal lah terakhir. senang badan. Dan kaki ini menurut ceritanya hancur. Oh, alah yang kakak. Daging-dagingnya Dipeluk. terlepas dari Jadi dibagusi juga tulang yang kena paku ini. tinggal Enggak usah lah ya. Biar menjadi kenang-kenangan untuk sejarah ya. Biar sajalah luka yang dua ini ya. Nanti jangan-jangan setelah dibagusi kaki yang dua ini nanti malah ikut pula jahat di sini. Hah? Nah, jadi sekarang tolong, karena kami sudah dengan izin Allah mencoba untuk membersihkan luka-luka dan setelah melepaskan belenggu di badan adik, kami mau tanya, nama adik siapa? Nama adik siapa? Hah? Sari namanya. Kampung adik dulu di waktu zaman itu di mana? Di sana tuh mana? Hah? Penghujung sini. Daerah Boncol. Jadi saudara-saudara adik masih ada yang hidup sampai sekarang? Banyak? Hah? Banyak minta tolong juga? Enggak, saudara-saudara yang masih hidup berwujud manusia masih ada enggak sekarang? Masih di Bonjol itu juga. Oh, tapi enggak usah kita bilang namanya ya. Jadi kenapa adik dulu dibunuh di sini? Kenapa dipaku di batang itu? Oh, tempat pembuangan. Jadi adik kenapa yang lain dipancung, yang lain itu ditembak, langsung dipotong? Kenapa adik sempat dipaku? Oh, jadi simbolnya. Oh, jadi kenapa adik ini dulu di waktu kejadian itu beliau ini dia sempat dipaku di batang itu tidak lebih daripada menjadi simbol bahwa pembuktian di zaman itu bahwa memang pembasmian di waktu itu menjadi suatu pelambang, memang ini adalah kekuasaan dari pelambang dari penjara akhirnya Sampai nguasa waktu itu. menjadi suatu, siapapun yang melintas di tempat ini memang inilah menjadi suatu pelambang bahwa memang di sini tempat pembuangan dan inilah kekejaman itu yang terjadi. Jadi waktu itu bukan karena adik mempunyai ilmu kebal atau apa bagai, enggak. Waktu meninggal waktu terjadi kejadian itu adik umur berapa? 19 tahun. Adik cantik waktu itu. Belum punya pacar lagi. Belum. Jadi adik memang waktu itu mempunyai, adik ketuanya atau enggak? Oh, ketua dari pasukan. Banyak pasukan adik waktu itu? 10 orang.
itu dibantai di sini semua. Di sana semua. Tapi mereka kok lebih hancur daripada adik. Oh, mereka lebih dahuluan. Adik yang terakhir ditangkap. Oh, karena udah banyak penindasan. Jadi adik ikut. Masih banyak lagi. Jadi banyak juga pejuang-pejuang tokoh kita yang di sini, yang dibantai di sini. Mereka itu setelah kejadian itu memang menjadi korban atau memang jadi pengikut? Oh begitu. Tapi berkelompok. Nah, jadi kalau yang ada saudara-saudara adik yang lain, nah, tapi yang paling azab, kenapa yang paling gemuk badannya itu kok paling azab itu? Hah? Oh, karena dia yang paling mudah ditemukan. Oh, dia yang paling di depan. Jadi adik-adik di sini waktu itu yang membunuh itu siapa? Hah? Ada yang dari luar. Oh, ada dari tokoh kita. Ya, yang jelas itu kalau umpamanya seandainya aliran itu benar, tentu tidak ada terjadi suatu penumpasan. Nah, jadi adik harus sadari, adik ada dendam tidak sama manusia sampai sekarang? Enggak ada. Menyesal enggak dengan kejadian yang dibunuh begitu? Tidak. Berarti kan udah hak adik untuk bisa dihukum begitu kan? Nah, ada pesan-pesan untuk kami atau masyarakat atau yang melintas di sini? Apa? Oh. Itu. Oh, begitu. Ada yang mau turun? Di mana sekarang? Biarkan aja dulu. Kenapa dak? Hah? Iya, saya tahu Datuk itu, sabar dulu Datuk, sabar. Ya. Ya, sabar dulu. Jadi kalau begitu, nanti setelah penutup acara ini nanti untuk disonak kita yang ada di sini nanti bisa kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk semuanya. Oke, dan sabar dulu. Jadi sanak sekalian, jadi dari penuturan pesan dari yang telah masuk kepada mediator kita ini, kepada pemuda khususnya masyarakat kita di sini, karena katanya di sini pejuang-pejuang kita sudah terlalu banyak dulu yang dibunuh, yang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, yang tersangka walaupun tidak tersangka, tapi mungkin karena kesalahpahaman mereka harus siap untuk mengorbankan jiwa raga mereka. Jadi kepada pemuda-pemuda dan masyarakat kita khususnya, tolong hargai itu, korbankanlah jiwa raga kita untuk negara kita, macam mana negara kita supaya lebih bagus, supaya lebih baik. Ya begitu. Nah, sekarang terima kasih karena kami datang kemari. Mohon maaf kalau mengganggu, karena ini raja. Tolong mohon maaf dengan kalimah la ilaha illallah. Kembali engkau kepada tempat engkau berasal. Terima kasih telah atas segala kehadirannya dan informasinya.